Baik, selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera, Safet. Baik, saya bersama kakak dan beberapa saudari saya, kami diberi mandat. Jadi di sana saya diberi mandat sebagai jubirnya, juru bicara sesuai kesepakatan kita malam tadi sampai pada jam siang tadi jam 1 kita sudah berada di sana. Sampai di sana kita diterima dengan baik. Kita dijamu seperti biasa syaratnya lainnya sebagai rumah tangga dengan tamu-tamunya. Kami minum, makan setelah kami minta untuk mabok. Setelah bicara begitu, ada nama putuslah delegasinya yang mau tata butik coating ya, butik coating ada yang delegasi dengan kami. Jadi ketika kami sampaikan dari kami itu mai ketemu nama Kokwai karena kesalahan kelalaian kami orang tua sehingga kami makanya hal yang kita tidak harapkan akan terjadi. Yang pertama kami minta maaf dulu sehingga yang dihimbau dan pemberian kita sebagai tanggung jawab dan bagian dari permohonan maaf kita berikan uang sesuai dengan kesepakatan kita bentuk binatangnya caranya dengan barang bawahan tujuan Rimulino. Setelah Rimulino sampai ke dalam kita ambil diskusi lagi biasa seperti keluarga, dan memang sudah keluarga dan kita makan-makan. Setelah jam itu kami makan. Dan memang cuacanya waktu itu kurang enggak, jadi agak lama kami makan sampai kita dulu sekitar jam kurang lebih jam 4 lewat 4. Nah, itu kita berbicara yang tentang hal-hal yang mengenai untuk ruang antara jasmani dan rohani ruang, tentang wedding dan sebagainya. Nah, kalau weddingnya nanti itu akan dijelaskan oleh kakak, banyak itu didengar oleh kita beberapa orang yang delegasi. Nah, ada pun beberapa pesan, tapi sebelumnya itu untuk Bapak Oten, sama Bis, yang keluarga besar supaya memang renang di wedding ini. Tapi ini bukan wedding menaruh dadi dan itu sudah pasti. Dan kami himo pun. Karena Rimo juga menyampaikan bahwa itu bukan menjadi suatu kepastian. Orang diitamai, jadi pokok itu bukan baik, hanya dipesan bulan 8 kita ketemu. Tentang besarannya, jadi wedding ini bukan wedding tapi air susmam. Jadi mau di Bapak Oten jangan berpikir yang karena dari pihak sebelah tidak pernah menuntut bahwa menuntut baik di hitam langsung di Meri. Jadi dua-duanya mereka kita pengen. Yang penting bahwa kita sama-sama urus Rimul ruang sama-sama supaya menjadi keluarga yang dewasa. Mungkin besar dan kecilnya nanti lihat kakak sampaikan yang ini. Baik, terima kasih. Jadi sebelum aku sampaikan untuk permintaan di wedding itu, saya hanya menyampaikan kesan di sana itu. Tentunya kesan ini juga kami yang kesana itu bahwa pokoknya urusannya ini baik sekali, kita keluarga tidak ada yang bilang macam-macam, tidak ada. Karena mereka punya prinsip dengan kita punya insami, yaitu kita tanggung jawab untuk kita punya anak-anak ini ke depan. Nah, sehingga mereka menyampaikan tadi ling weddingnya itu dengan air susu mama, dari bahasan air susu mama itu mereka menyampaikan kuda 5 ekor, uang 10 juta, gading 1 dengan bahar 2. Dan itu kami juga langsung artinya terima, tidak bisa kita lakukan untuk penyampaian, mereka punya hak untuk menyampaikan. Kemudian disampaikan bahwa nanti bulan pertengahan minggu kedua bulan Agustus itu kita bertemu
Jadi kalau memang kita ada halangan, kita beritahu, atau mereka ada halangan, mereka akan datang beritahu. Kemudian satu hal lagi, mereka punya niat dan etiket baik sekali, yaitu mereka bilang selain kita urus adat istiadat itu, tapi yang paling penting bagi itu kita semua ini adalah maeng rimau. Oleh karena itu besok lusa ini kalau ada kursus, mereka ikut kursus. Saya rasa itu baik sekali. Nah, biasanya yang seperti ini dari kita laki-laki yang minta, biasanya ya toh. Tapi mereka sudah menyampaikan begini, berarti tujuan dia mereka itu juga hanya untuk kita punya anak-anak dua ini. Jadi penyampaiannya seperti itu. Jadi kalau kita merasa bahwa bulan Agustus kan tentunya kita keluarga nanti berebut lagi, ngomong lagi. Kalau bulan Agustus kita berhalangan, kita menyampaikan. Begitupun sebaliknya mereka. Mungkin sementara waktu itu. Terima kasih dari Mama Wis. Pokoknya air susu mama. Jadi kalau air susu mama ini tidak mematok untuk kita ya. Dan intinya bahwa itu adalah sarang mogu utama. Nah, ini juga kita punya anak. Nona ini juga kita punya anak, mereka punya anak, sama-sama kita punya anak. Nah, setelah itu kami juga dikasih atau sebagai tanda rasa tanggung jawab dan terima kasih Mugarimu untuk kita Wak Liha, Pare, Nora Bunuruti kan? Nah, dengan sarung untuk orang tua kandungnya, dengan beberapa kami sesuai ritual adatnya ada dikasih kami beberapa delegasi. Itu saja. Nah, intinya bahwa mereka dua kita punya anak, mereka punya anak juga. Orang Ebaong di orang Bingung di sana juga. Kapan saja mereka mau ke sana juga boleh, mau ke sini juga boleh. Jadi Bapak Oteng dengan Mama Wis, jangan marah, jangan ini, boleh marah. Tapi kalaupun hal-hal yang ini, omong baik-baik dengan anak-anak, supaya mereka ini tidak ada yang salah di antara mereka. Maksudnya tanggung jawab wilayah tuh bagaimana? Di sekitar sini. Anak-anak ini kan baru SMA. Iya, mereka baru SMA. Kita sebagai kakak, sebagai saudara kan kita punya kewajiban harus jaga mereka tuh. Apalagi dengan kejadian begini kan kita tidak pernah tahu apa jadi seperti ini. Ini sebagai pelajaran buat kita. Bimbing kita pada Anak-anak kemudian hari. Maka saya punya rencana nanti ya setelah pelantikan saya punya rencana untuk mau mengadakan pembinaan anak-anak di sini tuh. Ya, kita bisa panggil pastor, suster, atau orang-orang psikolog memberikan pembinaan kepada mereka tuh. Dan kita akan membuat kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka punya bakat itu bisa tersalurkan. Karena selama ini kan kita pun anak mereka pulang sekolah habis keluar dengan teman-teman mereka di luar, mulai sudah dengan motor sana sini, apalagi dengan pergaulan sekarang. Kalau saja punya anak laki, dengan hal begini kita bisa belajar tuh. Belajar dari pengalaman berarti kita harus bagaimana kedepannya untuk mengatasi wilayah kita seperti apa. Semalam kan saya bicara dengan warga di sini tuh. Saya sih tidak punya program untuk berubah, tapi saya berangkat dari masalah yang sudah terjadi seperti ini. Jadi kita sebagai keluarga atau sebagai tetangga, kewajiban kita untuk saling menjaga sesuai dengan anak-anak dan seperti ini. Kita tidak punya satu hal yang bisa membuat mereka punya cara berpikir. Sebelumnya kan kami tahu hanya Bapak RT ini. Kami kan anak orang-orang kontrakan tuh. Kita bahwa RT-nya siapa kan sementara ini Om Lambert menyampaikan itu. Tapi pemilihan saya tidak ada karena anak-anak semua mereka tidak pas mungkin tidak ikut. Juga sebab kemarin sebenarnya tidak berpikir untuk bekerja di sana. Tapi bagus untuk kepercayaan tuh. bagus karena
RT itu membutuhkan anak muda itu harus mereka belajar benar sekali itu untuk kemudian harinya ke depannya seperti itu. Punya prinsipnya kita harus membaca suasana lingkungan, Iya. membaca suasana KBG kita, karena membaca suasana muslim kita, kan semua kita tinggal di Perumnas ini kan semuanya dari berbagai daerah. Ada yang kontrakan punya sifatnya seperti karakternya seperti apa, itu yang kita harus membacanya, karena kami orang Palu biasanya suara besar. Tapi saya kenapa saya juga lama di PLU. Saya 2 bulan di sana waktu itu saya kerja di koperasi Pepediwi waktu itu. Pepediwi kan dari PLU juga, lebih banyak anggota di sana. Jadi saya 2 bulan di sana di Pulindes, di Aris. Di Pulindes Malribu mungkin ya. Iya, betul. Saya tinggal di Aris di situ. Saya makan di situ. Tapi satu hal yang buat saya betah di Palu itu orang-orang sosialnya tinggi sekali. Ketika saya berada di Aris, ketika saya turun ke bawah, tetangga biasanya panggil. Akan sebelah, turun panggil lagi sebelah. Jadi saya walaupun kita bukan ada ikatan keluarga, tapi Biasa begitu. Untuk khusus orang Palu seperti itu. Tapi sebagai RT pasti membaca situasi karena tinggal ini berbagai macam daerah, suku, budayanya berbeda, karakternya berbeda. Itu pasti Bapak RT harus membaca karena RT. Tapi kapan dilantik? Kapan dilantik? belum tahu karena kemarin saya cek harus semua RT harus ada pemilihan semua. Ketika semua sudah terjadi pemilihan, kita bisa dilantik semua. Kalau tidak bisa dilantik RT ini besok RT lain lagi. Dipelantikan dan buat SK dari kelurahannya pas resmi dan papan namanya dipindahkan. Belum dilantik berarti papan namanya tetap masih. Oke. Aturannya sudah. Baik ya, selamat sore Bapak RT yang baru, ganteng sekali ini Bapak RT ini. Kalau Pak RT bisa. Pak RT sudah, bagaimana warga masyarakatmu untuk mendukung RT yang baru ini yang dilantik, sementara proses ini malam, ini sore kita ada kegiatan ada dalam tetangga, tapi tetangga ini kan bukan keluarga, mereka dari berbagai suku, berbagai keluarga yang berbeda, tapi saya salut karena tinggal di Perumnas tapi semua keluarga bisa mendukung untuk kegiatan adat ini. Bagaimana Pak tanggapan? Yang kebersamaan dalam itu kuat. Aduh, RT 03. Ini RT 03. 03 RW 01. Kelurahan Madawati. Tentang pemilihan RT yang baru kan bersedia menjadi oke, karena dia RT baru yang keadaan di situ sekarang ini. Bagaimana dukungan masyarakat tentang program RT-nya? Kita harus Untuk program sih kita belum menghadirkan orang-orang seperti orang-orang yang muslim, ustadz ke, pastor ke, untuk membina dalam RT ini. Itu programnya supaya sangat bagus. Bagaimana dengan anak muda ke depannya? Apakah antusias tanggapan masyarakatnya seperti apa? Masyarakat tanggapan itu karena ini pemilihan belum pembekuan toh, dari anggaran yang akan kita bicarakan untuk itu bulan Maret April. Cecak bunyi nih. Jadi kalau kita bicarakan untuk sekarang, Oh, Maret baru di pembekuan itu bukan Maret. Maksud RT ini kan Maret baru di Februari ini baru dilantik di Februari, tapi anggaran itu kan muncul kan di bulan Maret April. Maksudnya setahu saya sebagai bendahara desa tuh, dana RT itu, insentif RT itu 150.000. 150.000 itu dibagi sesuai jumlah RT yang ada di Kapan Sika, miliar 1 M lebih ya kira-kiranya, 1-2 M. Itu 150.000 satu bulan dibagi kepada RT
RW yang ada di wilayah Kapancikan. Tetapi sebagai anak muda dia bisa mau untuk memimpin warga. Sebagai pengalaman saya di desa punya, saya bukan mengingat gaji tapi orang panggil Bapak RT Jadi begini gitu.